warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A321245051 dari kelas B Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia. Baik, yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Menurut Montesquieu, hak asasi manusia adalah hak yang menjamin kebebasan manusia dan harus dilindungi oleh hukum serta negara. Yang kedua, hak asasi manusia terdiri dari 6 poin, yaitu poin pertama inheren, secara kodrati melekat pada diri manusia. Poin kedua universal, berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Poin ketiga inalienable, tidak dapat dibagi. Poin keempat interdependent, saling tergantung. Poin kelima harus dilindungi, dihormati, dan diperjuangkan. Dan poin terakhir yaitu poin keenam, tidak boleh dirampas atau dikurangi oleh siapapun. Yang ketiga, konsep yang melandasi lahirnya hak asasi manusia Sri Soe Mantri terdiri dari 3 poin. Poin pertama, hak asasi manusia sebagai bawaan kodrat. Artinya, pada waktu seseorang dilahirkan, dia sudah mempunyai hak asasi manusia. Poin kedua, hak asasi manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep ini, hak asasi manusia bukan bawaan kodrat, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang terakhir yaitu poin ketiga, hak asasi manusia timbul karena diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum tertulis, oleh karena itu, konsep ini beranggapan bahwa hak asasi manusia adalah legal right. Yang keempat, agenda pembahasan hak asasi manusia di Indonesia dan perkembangannya yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama, sidang PPKI oleh pendiri negara menjelang kemerdekaan. Poin kedua, masa berlakunya KRIS 1945 dan Undang-Undang 1950 sampai 1959. Poin ketiga, TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1966. Pembentukan panitia bertugas menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Poin keempat, berdasarkan keputusan pimpinan MPR nomor 24 garing 8 garing 1967, hasil kerja panitia diterima, namun pada sidang MPR tahun 1960, rancangan tersebut tidak pernah dibahas. Poin terakhir, terbentuknya Komnas Hak Asasi Manusia pada 7 Juni 1993 melalui Kepres 50 garing 1993 dan pengangkatan anggota Komnas Hak Asasi Manusia 7 Desember 1993 melalui Kepres 455 garing M garing 93. Yang kelima, beberapa catatan. 1. Bahwa hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua konsep sistem nilai yang berbeda, tetapi berkaitan dan saling mempersyaratkan. 2. Positivasi hak asasi manusia di Indonesia bersairing dengan perubahan politik dalam negeri dan pengaruh tekanan internasional akibat peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 sama dengan Pasal 4 Undang-Undang 39 atau 99 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku.
Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas hak asasi manusia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.